Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Meda Ayu Cahyawati, NIM 1262052022162 dari kelas PGMI 6C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT interaktif yang sudah saya buat. Nah, kita akan menuju ke beranda terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Fungsi Manajemen Mutu Pendidikan. Nah, dalam PPT interaktif ini terdapat beberapa menu yaitu beranda, petunjuk, tujuan, materi, kuis, dan rangkuman. Nah, yang pertama kita akan menuju ke petunjuk terlebih dahulu untuk mengetahui fitur-fitur yang ada dalam PPT interaktif ini. Nah, petunjuk yang pertama yaitu tombol beranda, diklik untuk menuju ke halaman utama. Tombol petunjuk, diklik untuk menuju ke petunjuk penggunaan. Tombol tujuan, diklik untuk menuju ke tujuan pembelajaran. Tombol materi, diklik untuk menuju ke arah materi. Tombol kuis, diklik untuk menuju ke kuis. Tombol rangkuman, diklik untuk menuju ke rangkuman. Tombol panah, ke arah kanan, diklik untuk menuju ke halaman selanjutnya, dan tombol panah ke arah kiri, diklik untuk menuju ke halaman sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui petunjuk dari penggunaan PPT interaktif kali ini, kita akan menuju ke arah tujuan. Nah, tujuan dari pembelajaran manajemen mutu pendidikan yang pertama yaitu untuk mengetahui tujuan manajemen mutu pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat manajemen mutu pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi manajemen mutu pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik dari manajemen mutu pendidikan. Nah, selanjutnya kita mengeklik ke beranda lagi. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran fungsi manajemen mutu pendidikan, selanjutnya kita menuju ke materi. Kita klik ke tombol materi. Pada materi ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada fungsi, dan yang keempat ada karakteristik. Nah, di sini terdapat clue atau petunjuk, yaitu klik angka untuk menuju ke halaman materi yang dituju. Nah, yang pertama kita mengeklik angka 1 terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan dari manajemen mutu pendidikan. Nah, tujuan dari manajemen mutu pendidikan yaitu yang A, menyajikan rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. B, menyediakan pola kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Yang C, mencari kebenaran atas fakta yang diperoleh atau akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder pendidikan. Yang D, menentukan tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Yang E, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Kita klik ke arah panah untuk kembali ke subbab materi yang tadi. Setelah kita mengetahui tujuan, kita lanjut ke nomor 2 yaitu manfaat dari manajemen mutu pendidikan. Nah, manfaat dari manajemen mutu pendidikan yaitu yang A, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, B, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang C, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid pada lembaga pendidikan. Yang D, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. E, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang F, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya kita klik ke arah panah lagi.
Nah, setelah mengetahui manfaat, kita menuju ke nomor 3, yaitu fungsi dari manajemen mutu pendidikan. Fungsi dari manajemen mutu pendidikan yaitu A. Sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. B. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. C. Menghindari dari pemborosan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain. Yang D. Sebagai alat bagi pengembangan penjaminan kualitas pendidikan. Yang E sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Yang F mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan pendidikan. Nah, kita klik ke arah panah lagi. Nah, materi yang terakhir yaitu karakteristik dari manajemen mutu pendidikan. Kita klik ke angka 4. Karakteristik dari manajemen mutu pendidikan yaitu yang A, merupakan proses rasional, sebab berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep yang dirancang oleh banyak orang. Yang B, merupakan konsep dinamik sehingga dapat dan perlu dimodifikasi jika informasi yang masuk mengharapkan demikian. Yang C, perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas banyak ragamnya, namun dapat dikategorikan sebagai prosedur. Yang D, perencanaan pendidikan berkaitan dengan pemilihan sumber dana, sehingga harus mampu mengurangi pemborosan duplikasi, salah penggunaan, dan salah dalam manajemennya. Kita klik kembali ke arah panah. Nah, setelah kita mengetahui materi, kita menuju ke beranda lagi. Setelah melihat materi, kita menuju ke kuis. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan dan pilihan jawaban. Jika muncul jawaban yang benar, maka akan terdapat tanda jika jawaban tersebut benar ataupun salah. Di sini terdapat tanda panah untuk memulai. Sebagai contoh, seperti soal yang pertama, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik-titik dari manajemen mutu pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan jawaban. Jika kita klik, yaitu seperti ini. Nah, tombol seperti ini, yaitu jika jawaban tersebut salah. Nah, jika muncul seperti itu, maka berarti jawaban adalah benar. Seperti itu, seperti soal yang selanjutnya ini. Nah, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya, pernyataan tersebut merupakan titik-titik dari manajemen mutu pendidikan. Ini pilihan jawabannya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya dengan menekan tombol panah. Yang keempat, menyajikan rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik dari manajemen mutu pendidikan. Kita pilih jawabannya. Nah, jika benar, maka akan muncul emotikon seperti tersebut. Selanjutnya, setelah kita melihat kuis, kita menuju ke beranda. Kita menuju ke petunjuk dan menuju ke rangkuman. Nah, manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam mengelola program pendidikan. Dengan adanya kerjasama di antara personal lembaga pendidikan, maka akan memudahkan pelaksanaan kegiatannya. Demikian pula dalam menempatkan seseorang disesuaikan dengan profesi dan keahliannya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka perlu diterapkan manajemen pendidikan yang baik, sehingga perlu dilaksanakan fungsi manajemen mengoperasionalisasikan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan pengelolaan yang baik, sebagaimana adanya pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk semua kegiatan pendidikan. Nah, kita klik tombol selanjutnya. Nah, cukup sekian presentasi yang sudah saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.